Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah, di mana atas karunia limpahan rahmatnya lah, atas taufik hidayahnya lah, atas ketetapannya lah kita pagi hari ini ditetapkan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam, keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, yang itu dikarenakan Allah SWT, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal solih yang akan memberi manfaat maslahat di dunia wal akhirah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah membahas di edisi kemarin tentang penyakit panas. Penyakit panas itu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mampu menghapus dosa-dosa kita sebagaimana pohon merontokkan daun-daunnya. Pada pagi hari ini kita juga akan melanjutkan tentang jaminan bagi orang-orang yang sakit. Ada 4 hal yang diperoleh dari orang yang sakit. Hal ini disampaikan dari Ja'far bin Barkhon, dari seorang syekh, dari salah seorang sahabat muhajirin, bahwa ketika ia menjenguk orang yang sedang sakit lalu berkata, saya mendengar bahwa bagi orang yang sakit atau orang yang sedang sakit, ia berkata, saya mendengar bahwa bagi orang yang sakit itu memperoleh 4 hal, yaitu yang pertama diangkat pena yang mencatatnya, yang kedua diberi pahala seperti pahala atas apa yang biasa dilakukan tak kala dia dalam keadaan sehatnya, yang ketiga setiap dosa dikeluarkan dari ruas-ruas persendiannya, dan yang keempat apabila mati maka diampuni dosanya, dan apabila ia sehat kembali maka ia hidup dalam keadaan bersih dari dosa. Hal ini pun ditegaskan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Beliau berkata, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menguji seorang mukmin dengan suatu penyakit, maka Allah berfirman kepada malaikat yang sebelah kiri, jangan menulis penanya atau jangan menuliskan dosa-dosanya. Dan Allah berfirman kepada malaikat yang sebelah kanan, tuliskanlah atas hambaku ini apa-apa yang biasa dikerjakan sewaktu ia sehat, karena ia sedang dalam jaminanku. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi orang yang sakit adalah dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun bersabda, aninul maridi tasbihun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rintian orang-orang yang sakit, kata beliau, tasbihun, maka dicatat sebagai pahala orang-orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wasiyahuhu tahlilun, dan jeritannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala orang-orang yang tahlil. Wa nafasuhu shadaqatun, dan nafasnya, keluar masuk nafasnya, terengah-engah nafasnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat pahala sedekah. Wa naumuhu ibadun, tidurnya orang yang sakit itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Wa taqallubuhu min janibin ila janibin jihadun fi sabilillah. Jadi bergesernya dari satu posisi ke posisi yang lain. Ya, bagi orang yang sakit itu karena sakitnya, maka dia gelempar ke kanan, gelempar ke kiri, maka itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala jihad fisabilillah atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuktabu lahu ahsana ma kana ya'malu fi sihahi. Jadi dicatatkan baginya sebaik-baik apa yang biasa dikerjakan di waktu sehat. Jadi walaupun dia dalam keadaan sakit berbaring, tapi kalau kemudian biasanya sholat jamaah, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat jamaah. Ketika dia biasa silaturahmi, maka dia mendapatkan pahala silaturahmi. Ketika dia sewaktu sehatnya biasa sedekah, maka dia dapat pahala sedekah. Ketika sehatnya dia rutin berpuasa, maka dia tetap mendapatkan pahala puasa. Inilah pahala orang-orang yang sakit yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, bahwa orang yang sakit bukan karena Allah murka kepadanya. Orang yang sakit dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghendaki kesucian atas dirinya. Allah menghendaki gugurnya dosa-dosanya. Dan Allah menghendaki yang terbaik bagi manusia yang sedang sakit. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, rintihan orang yang sakit dicatat sebagai tasbih, jeritannya orang yang sakit dicatat sebagai bacaan tahlil, nafasnya keluar masuk yang terengah-engah dicatat sebagai sedekah, tidurnya pun dicatat sebagai ibadah, dan bergesernya badannya dari posisi yang satu ke posisi yang lain karena menahan sakit itu, maka itu dicatat oleh Allah jihad fisabilillah. Dan kebiasaannya sewaktu sehat, ibadahnya sewaktu sehat, maka ketika dia sakit dicatat sebagaimana dia beribadah ketika waktu sehatnya. Oleh karena itu sangat luar biasa pahala bagi orang-orang yang sakit. Maka jangan sampai kemudian kita mengumpat-umpat, marah, dengki, karena Allah telah berikan, Allah telah uji kita dengan sakit. Karena dengan sakit itu Allah menginginkan yang terbaik bagi kita. Allah menginginkan kita kembali suci, kembali terampuni, kita kembali hidup dalam keadaan yang bersih tanpa dosa. Oleh karena itu, ketika Allah menguji sakit, maka kita harus senantiasa dalam keadaan syukur. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, menjaga diri kita dari segala macam bencana sakit. Tetapi jika Allah menghendaki, maka kita terima dengan keadaan syukur, yang insya Allah itulah jalan yang terbaik untuk kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.